Tapi rupanya rakyat Indonesia pun boleh akses bersama. Kalau macam tu, 50 juta ringgit tu mintalah dekat Indonesia sikit. Banyak pernyataan kontroversi yang awak sebutkan. Pertama, awak sedang nginap di Indonesia. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni lagi-lagi. Seorang TikToker asal Malaysia menuai sorotan setelah mengunggah video saat dirinya berada di Indonesia. Dalam video tersebut, ia terlihat sedang menonton pertandingan sepak bola melalui siaran televisi Indonesia dan mengaku terkejut karena akses menonton bola di Indonesia dianggap sangat mudah. Namun, cara penyampaiannya justru memancing kontroversi. Banyak netizen menilai video tersebut seolah membandingkan kualitas siaran televisi Indonesia dengan Malaysia. Bahkan, sebagian warganet menganggap sang TikToker sedang menyindir negaranya sendiri sambil meremehkan pencapaian Indonesia. Kolom komentar pun langsung ramai. Banyak netizen Indonesia yang mengingatkan bahwa Indonesia sudah lama memiliki pengalaman dalam menyiarkan berbagai ajang olahraga besar, mulai dari kompetisi sepak bola internasional, turnamen bulu tangkis dunia, hingga event olahraga multinasional yang pernah diselenggarakan di tanah air. Menurut netizen, kemudahan menonton pertandingan melalui televisi maupun platform digital di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Hal itu merupakan hasil dari perkembangan industri penyiaran yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Tak sedikit pula yang meminta agar perbandingan seperti ini tidak dibesar-besarkan. Mereka menilai setiap negara memiliki sistem penyiaran dan kebijakan hak siar yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa dibandingkan secara sederhana. Saudara tengok ni, sekarang saya di Indonesia dan tengok ni bilik saya di hotel saya. Indonesia buka RTM klik di TV di hotel saya, pakai wifi hotel, tak perlu VPN. Tengah siaran langsung ni, tukar siaran. Saya buka siaran apa? Ini okey, saya buka sukan. Wifi hotel La Casa, Wifi hotel. Apa yang saya buat kat sini, saya cukup muat turun ni RTM Klik. Aplikasi RTM Klik, kita masuk. Oh, dan ni saya bangga dengan RTM. Masuk sini, tukar siaran. Kita tengok balik bola tadi. Mana Mexico tadi kita pergi balik, okey. Dah habis dah. Saya buat video ni tiada niat memburukkan sesiapa. Cuma nak sampaikan betapa hebatnya RTM Klik boleh diakses di Indonesia. Betapa pemurahnya Malaysia, rakyat Indonesia pun boleh tonton Piala Dunia secara percuma. Sedangkan yang keluarkan berpuluh juta ringgit berjuang untuk bida hak penyiaran Piala Dunia, Malaysia. Selebihnya berapa puluh juta ringgit pun saya tak pastilah, sebab katanya ada entiti swasta lah. Pun Malaysia lah yang tanggung, orang Malaysia lah. Tapi rupanya rakyat Indonesia pun boleh akses bersama. Kalau macam tu, 50 juta ringgit tu mintalah dekat Indonesia sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak tepuk keneng budak satu ini. Dah, banyak pernyataan kontroversi yang awak sebutkan. Pertama, awak sedang nginap di Indonesia. Yang membuka itu adalah awak sendiri menonton dekat hotel di Indonesia. Kenapa? Awak sebab tahu RTM Klik menyiarkan itu. Itu yang pertama. RTM Klik bisa. Berarti bukan orang Indonesia yang membuka, tapi awak yang sedang menginap di Indonesia bisa membuka RTM Klik. Faham? Faham makna dia? Bukan belum tentu orang Indonesia tahu kalau bahawasanya bisa akses RTM Klik itu. Poin dia, belum tentu orang Indonesia tahu RTM Klik bisa diakses di Indonesia untuk nonton Piala Dunia. Itu poin penting.
Sebab yang membuka itu adalah awak yang menonton di hotel tersebut. Dah, seharusnya awak bukan salahkan Indonesia. Yang awak salahkan adalah keamanan, security daripada RTM Klik tersebut. Kenapa bisa diakses dengan VPN? Ini satu lagi siapa? Nasri Hamdan, TikToker Malaysia itu, influencer Malaysia itu. Jangan fikir kalau bahasanya Indonesia ini tidak ada siaran percuma untuk Piala Dunia. Awak katakan, oh, begitu mudahnya menonton secara percuma, sedangkan yang keluar sekian ribu ringgit, sekian juta ringgit berjuang untuk mendapatkan hak siaran. Kalau aku cakap, dua influencer ini sangat bodoh. Kenapa aku cakap sangat bodoh? Dia seolah-olah mengatakan di Indonesia ini tidak ada yang siaran televisi Indonesia ini tidak ada menyiarkan Piala Dunia. Seolah-olah dia mengatakan begitu. Nanti aku pelajari dulu kata-kata dia ni. Jangan pernah awak menyalahkan kalau kami bisa akses itu. Tapi pertanyakan kenapa itu bisa diakses. Apakah salah orang yang bisa masuk atau keamanan Mika yang kurang? Belajar pikiran positif. Kalau kita berpikiran positif, maka akan menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi kalau berpikiran negatif, maka akan negatif lah isi otak engkau tu. Nanti aku tunjukkan dengan kau bahwasanya televisi Republik Indonesia, kami singkat dengan TVRI, itu mendapat hak siar untuk Piala Dunia dan menyiarkan itu secara free di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai mana tingkat keamanan dia? Dia tidak bisa pakai yang akses berbayar. Macam mana? Pasang tiang TV biasa maka akan bisa diakses. Itu. Jadi dia tidak akan bisa diakses dari TV yang berbayar. Awak berkata seolah-olah di Indonesia ini tidak ada yang mengambil. Apakah awak ni sangat bodoh ataukah awak ni tidak mencari informasi terlebih dahulu baru awak buat konten? Awak cuma ingin viral, awak ingin tengok, menunjukkan buruknya. Padahal bukan kami di Indonesia yang buruk, tapi sistem security di situ tu yang salah. Keamanan daripada sistemnya itu yang salah. Jangan awak salahkan kami di Indonesia, sayang. Begitulah picik. Bodohnya pemikiran Miko tu. Miko nak terima, nak marah silakan. TVRI telah resmi memperoleh lisensi hak siar FIFA World Cup 2026. Kabar baik nih, Piala Dunia 2026 bisa ditonton gratis di Indonesia. Jadi nggak usah takut sinyal diacak. Dan ini bukan cuma buat warga kota besar, tapi juga buat masyarakat wilayah 3T di seluruh penjuru tanah air. Presiden Prabowo Subianto resmi nunjuk TVRI buat nyiarin 104 pertandingan FIFA World Cup 2026 secara gratis. Cukup pakai antena biasa, masyarakat udah bisa nonton Piala Dunia tanpa bayar langganan mahal. Ini yang banyak dianggap jadi kado buat rakyat Indonesia. Karena anak-anak di pelosok desa, perbatasan, sampai daerah terpencil tetap bisa ikut ngerasain euforia pesta sepak bola terbesar di dunia. Dan dampaknya juga bisa ngegerakin ekonomi rakyat. Warung kopi, UMKM, sampai acara nobar di kampung-kampung diprediksi bakal ramai. Ini bukan sekedar siaran bola, tapi soal pemerataan hiburan untuk seluruh rakyat. Gimana? Seneng kan? TVRI membeli hak siar Piala Dunia 2026 senilai 1,3 triliun dengan APBN. Dan dengan ini masyarakat Indonesia bisa menonton 104 pertandingan Piala Dunia secara gratis dari fase grup sampai fase final yang akan tayang free to air. Artinya masyarakat bisa nonton langsung menggunakan TV digital atau TV analog yang dilengkapi dengan set-top box dengan antena biasa tanpa perlu biaya langganan loh. Dan pemerintah juga memberikan izin nobar gratis bagi UMKM tanpa dipungut biaya lisensi. Tunggu, 1,3 triliun cuma buat turnamen yang sekarang aja, Ri. Nah, ini yang menarik, Rin. Jadi angka 1,3 triliun itu ternyata paket borongan. Bukan cuma Piala Dunia 2026 ya, tapi juga termasuk Piala Dunia U17 di November nanti dan Piala Dunia Wanita di tahun 2027. Lengkap sama hak tayang ulang dan konten eksklusifnya. Jadi sekali bayar dapat 3 turnamen sekaligus. Tapi 1,3 triliun buat
ukuran Indonesia itu mahal atau wajar sih sebenarnya? Justru itu yang bikin makin ramai, Rin. Jadi pihak TVRI sendiri ngaku gak tahu pasti ini mahal atau murah karena harga negara lain juga tertutup. Padahal kalau dibandingkan China Media Group cuma sepakat di angka sekitar 1,06 triliun lewat negosiasi panjang tapinya. Dan Spanyol juga bayar lebih dari 1 triliun, tapi angkanya dibuka ke publik. Sementara kita pakai duit APBN malah lebih mahal daripada China yang pasarnya jauh lebih gede. Meski begitu, video tersebut tetap viral dan terus menjadi bahan perdebatan di media sosial. Ada yang mendukung pendapat sang TikToker, namun ada juga yang merasa komentarnya kurang tepat dan berpotensi memancing salah paham. Kalau menurut kalian, apakah komentar TikToker Malaysia ini wajar sebagai bentuk kekaguman? Atau memang terkesan membanding-bandingkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan berita viral terbaru lainnya. Komen juga ya di kolom komentar, agar aku tetap semangat membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya.